Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sinta Evlia Agatra, perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Malang. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai karya esai saya yang berjudul Peran Mahasiswa melalui Program Dalang Jenggo atau Daur Ulang Ejeng Gondok sebagai media peningkatan ekonomi di era pandemi. Baik, masa pandemi COVID-19 masih terus berlanjut. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setidaknya 244.676 warga Indonesia harus berjuang melawan COVID-19. Selain itu, masa pandemi menyebabkan banyak perusahaan terancam bangkrut. Setidaknya, kurang lebih 3,5 juta pekerja harus dirumahkan. Hal tersebut akan berdampak pada terjadinya kesenjangan sosial. Pada masa inilah, masyarakat dituntut untuk dapat mengembangkan diri dengan memanfaatkan potensi alam sekitar sebagai sarana alternatif dalam memenuhi kebutuhan perekonomian. Eceng gondok merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha. Tumbuhan ini sering dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan sekitar. Selain itu, di berbagai daerah, eceng gondok menjadi penyebab terjadinya banjir seperti di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Kedung Ringin. Setiap tahun, pemerintahan Kabupaten Pasuruan menggelontorkan dana sebesar 600 juta rupiah guna mengatasi banjir akibat eceng gondok. Namun, hingga saat ini masalah tersebut belum teratasi. Ketersediaan eceng gondok di area Dusun Kedung Ringin sangatlah melimpah. Sayangnya, belum ada masyarakat yang memanfaatkannya. Hal tersebutlah yang melatar belakangi kami dalam membentuk program Dalang Jenggo atau Daur Ulang Eceng Gondok. Lalu, bagaimana cara memanfaatkan eceng gondok sebagai media peningkatan ekonomi? Eceng gondok dapat dijadikan berbagai komoditi yang memiliki nilai jual. Salah satunya adalah produk kerajinan tangan. Keikutsertaan mahasiswa sebagai generasi muda dalam menyalurkan ide-ide kreatifnya yang tentunya berguna untuk lingkungan sekitar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya dengan membentuk program Dalang Jenggo atau Daur Ulang Eceng Gondok. Dalam proses Dalang Jenggo terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pendekatan terhadap tokoh masyarakat seperti kepala dusun, ketua RT, dan ketua RW. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang akan dijalankan, karena masyarakat sendiri memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap para tokoh masyarakat. Dalam tahapan ini, mahasiswa akan menyampaikan mengenai konsep program Dalang Jenggo, mulai dari maksud dan tujuan program ini dijalankan, tahapan-tahapan yang akan dilalui, sumber dana, dan mobilisasi penjualan. Selain itu, pada tahap ini, mahasiswa akan menentukan sasaran program Dalang Jenggo dengan mengidentifikasi jumlah orang yang ter-PHK dan jumlah ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dalam tahapan ini juga, mahasiswa akan berkolaborasi dengan pemuda Karang Taruna guna menjadi penggerak masyarakat dalam melanjutkan program ke depannya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, dengan didampingi oleh tokoh masyarakat dan pemuda Karang Taruna untuk melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Pada tahap edukasi ini terbagi lagi menjadi 2 tahapan. Sedangkan pada tahap edukasi kedua bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam membuat kerajinan tangan berbahan dasar eceng gondok. Pelatihan ini berupa membuat desain, membentuk anyaman hingga menjadikannya barang jadi. Tahapan ini dilakukan hingga masyarakat terampil dalam mengolah eceng gondok. Setelah tahap edukasi selesai, dilanjutkan dengan tahap pengolahan. Pada tahap pengolahan, terbagi menjadi 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap pemanenan eceng gondok dengan menggunakan sistem kerja bakti. Dalam proses ini, eceng gondok yang dipanen memiliki kriteria panjang batang berukuran lebih dari 50 cm. Hal tersebut dimaksudkan karena eceng gondok yang memiliki panjang batang lebih dari 50 cm mampu menghasilkan ukuran anyaman yang panjang serta kuat, dibandingkan dengan eceng gondok yang memiliki panjang batang kurang dari 50 cm. Tahap selanjutnya adalah pencucian. Pada tahap ini, batang eceng gondok dipisahkan dengan akar dan daun karena dalam pembuatan kerajinan eceng gondok,
Yang diperlukan adalah bagian batangnya saja. Sedangkan untuk bagian lain yang tidak dimanfaatkan dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Batang eceng gondok yang telah dicuci bersih selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih selama 7 hari hingga batang eceng gondok berwarna kecoklatan. Setelah batang eceng gondok kering, maka selanjutnya akan didistribusikan beserta alat dan bahan yang diperlukan ke rumah warga sekitar untuk proses pengerjaan kerajinan tangan. Dalam pembuatan kerajinan tangan ini menggunakan alokasi waktu bebas namun tetap memperhatikan target yang diberikan. Memasuki tahap terakhir dalam proses dalang jenggo yaitu proses finishing dan pemasaran. Dilakukan dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu guna memastikan kondisi dan kualitas barang agar layak dipasarkan. Pada tahap finishing, produk kerajinan akan dilapisi dengan pernis supaya lebih menarik dan tahan lama. Setelah itu, akan dipasarkan dalam media pemasaran ini menggunakan media sosial dan marketplace yang dirasa memiliki cakupan yang cukup. Selain itu, produk dalang jenggo akan diikutsertakan dalam bazar UKM di berbagai daerah. Sebagai tahap ini, mahasiswa juga dapat melampirkan poster penjualan agar lebih mendukung, seperti ini. Guna memberikan kepuasan pelayanan terhadap konsumen, setiap produk kerajinan yang akan dikirim dilengkapi dengan bubble wrap dan kardus untuk menjaga keamanan. Berikut kami paparkan mengenai estimasi pendapatan per tahun untuk setiap produk yang dijual di dalam jenggo. Dalam menentukan harga jual, yang pertama dilakukan adalah menentukan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku ditambah biaya mesin dan biaya tenaga, kemudian dijumlahkan dengan keuntungan yang ingin kita tetapkan. Untuk menentukan total penerimaan yaitu dengan mengalihkan harga jual per produk dengan jumlah produk yang dihasilkan selama 1 bulan kemudian dikalikan selama 1 tahun. Sedangkan untuk total keuntungan yaitu dengan mengurangi total penerimaan per tahun dikurangi modal per tahun. Dalam program dalang jenggo sendiri, produk yang dihasilkan berupa cermin hias, box penyimpanan, dan juga karpet. Untuk harga jual cermin hias sendiri ditetapkan sebesar Rp199.000. Kemudian untuk estimasi pendapatan per tahunnya, total penerimaan yaitu Rp85.968.000 per tahun. Sedangkan untuk total keuntungannya yaitu Rp30.672.000. Sedangkan untuk box penyimpanan, harga jual ditetapkan sebesar Rp140.000 per produk. Sedangkan estimasi pendapatan per tahunnya, total penerimaan yaitu sebesar Rp50.400.000 per tahun. Total keuntungannya yaitu Rp19.080.000 per tahun. Dan juga untuk karpet, harga jual ditetapkan sebesar Rp383.000 per produk. Untuk estimasi pendapatan per tahun, total penerimaan yaitu Rp45.960.000 per tahun. Untuk total keuntungannya yaitu Rp16.440.000 per tahunnya. Dari dijalankannya program dalang jenggo, diharapkan kerajinan eceng gondok ini mampu merubah kondisi ekonomi masyarakat sekitar akibat pandemi menjadi lebih baik melalui terbentuknya Kampung Dalang Jenggo sebagai sentra industri eceng gondok di Kabupaten Pasuruan, serta dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menghemat APBD. Baik, anak kecil main angklung, angklungnya warna putih. Sampai juga kita di penghujung. Sekian dari saya dan terima kasih.